Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada webinar kali ini kita akan menampilkan materi tentang sebentar. Oh ya, sebelum mulai bisa kita itu on cam dulu buat dokumentasi. Buat yang bisa aja sih. Teman-teman ditunggu. Ada kayaknya ini. Udahlah kita itu ya. Langsung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dah, makasih yang udah itu, yang bisa on cam. Nah, jadi pada webinar kali ini kita akan membahas tentang pengenalan komprehensif tentang GitHub. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Eiji Ahmad Muhafiz dari Universitas bukan dari peserta dari MSIB bisa AI. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Ini tujuan pembahasannya itu memperkenalkan secara mendalam tentang konsep, fitur, dan juga manfaat penggunaan GitHub dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, agenda pembahasannya ini ada 3. Yang pertama itu ada konsep dasar GitHub, fitur utama GitHub, dan juga itu manfaat penggunaan GitHub. Terus yang di sini pertama itu konsep dasar GitHub. Yang pertama itu definisi GitHub. Di sini GitHub adalah platform pengembangan perangkat lunak berbasis web yang menggunakan sistem kontrol versi Git. GitHub menyediakan repositori tempat pengembang dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi kode mereka. Terus, GitHub memungkinkan kolaborasi di antara pengembang, mendukung pengembang perangkat lunak terbuka dan tertutup, serta menawarkan berbagai alat untuk manajemen proyek. Di sini ada sejarah singkat tentang GitHub. Yang pertama itu diluncurkan pada April 2008 oleh Tom Weston, Werner, Chris Wanstad, B.J. Hyatt, dan Scott Churchon. Terus cepat berkembang menjadi platform terkemuka untuk kontrol versi dan kolaborasi pengembangan perangkat lunak. Terus diakuisisi oleh Microsoft pada Juni 2018 dengan nilai akuisisi itu sekitar 7,5 miliar dolar. Terus pertumbuhan eksponensial dengan jutaan pengguna dan repositori yang dihosting di platform ini menjadikan GitHub sebagai pusat komunikasi pengembangan perangkat lunak global. Terus di sini mengapa GitHub penting dalam pengembangan perangkat lunak? Yang pertama itu kolaborasi yang efektif, yang dimana memungkinkan banyak pengembang bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan dengan fitur seperti pull request dan kode review yang memfasilitasi kerja tim yang efisien.
Terus ada yang kedua itu pelacakan perubahan versi kontrol, yang dimana setiap perubahan pada kode dapat dilacak dan dikelola, memungkinkan rollback ke versi sebelumnya jika diperlukan. Ini sangat penting untuk menjaga integritas stabilitas kode. Terus di sini ada manajemen proyek, yang dimana itu GitHub menyediakan berbagai alat untuk manajemen proyek, termasuk isu dan project board yang memandu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Terus di sini ada komunitas dan open source, yang dimana itu banyak proyek open source di hosting di GitHub, memungkinkan kontribusi dari pengembang di seluruh dunia dan membangun portofolio yang kuat. Terus di sini juga ada integrasi dengan alat lain, yang dimana GitHub dapat diintegrasikan dengan berbagai alat pengembangan lainnya seperti CI atau CD tools, atau untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Nah, di sini ada fitur-fitur utama dari GitHub. Yang pertama itu ada kontrol versi, yang dimana itu Git sebagai basis. GitHub dibangun di atas sistem kontrol versi Git yang memungkinkan pengembang untuk melacak setiap perubahan dalam kode sumber mereka. Ini mencakup yang pertama itu commit, yang dimana itu menyimpan snapshot dari perubahan kode. Terus ada branch, yang dimana itu membuat cabang untuk mengerjakan fitur atau perbaikan secara terpisah dari kode utama. Terus yang ketiga itu ada merging, yang menggabungkan cabang ke dalam cabang utama setelah perubahan diverifikasi. Nah, di sini ada juga repository, yang dimana itu tempat penyimpanan proyek atau kumpulan kode. Setiap repository itu memiliki riwayat perubahan yang lengkap. Yang pertama itu ada public dan juga ada private, yang dimana repository dapat bersifat public ataupun private. Terus ada juga forking, yang dimana itu mengcloning repository yang ada ke akun pengguna sendiri untuk memodifikasi dan juga berkontribusi pada proyek asli. Sini juga ada kolaborasi tim, yang dimana itu ada pertama ada pull request, yang dimana itu fitur yang memungkinkan pengembang untuk memberitahukan bahwa mereka telah membuat perubahan yang siap untuk ditinjau dan digabungkan dengan proyek utama. Yang pertama dari kode review, yang dimana anggota tim dapat meninjau dan memberikan umpan balik pada perubahan yang diusulkan sebelum digabungkan. Terus ada juga diskusi, yang nah itu memfasilitasi komunikasi antar anggota tim tentang perubahan yang diajukan. Terus di sini juga ada isu, yang dimana itu sistem laporan masalah dan permintaan fitur yang membantu dalam melacak pekerjaan yang harus dilakukan. Di sini ada juga manajemen proyek, yang dimana itu ada project menggunakan Kanban style board untuk mengelola tugas dan pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, di sini itu board Unicad itu membuat papan proyek yang terdiri dari kartu-kartu tugas yang dapat dipindahkan antara kolom seperti to do, in progress, dan juga done. Di sini juga ada milestone, yang dimana mengumpulkan isu dan pull request untuk menyusun fase-fase proyek atau rilis tertentu. Di sini juga action, yang dimana itu menyediakan otomatisasi alur kerja atau workflow automation untuk CI/CD, yang dimana memungkinkan pengembang untuk mengotomatisasi build, test, dan juga deploy aplikasi mereka. Terus lanjut. Nah, di sini ada manfaat penggunaan GitHub, yang dimana itu pertama efisiensi kolaborasi tim. Di sini kolaborasi terpusat, yang pertama ada GitHub menyediakan platform terpusat untuk tim pengembang untuk bekerja bersama, berbagi kode, dan juga berkolaborasi secara real time. Terus ada juga di sini pull request, yang tadi memungkinkan anggota tim untuk mengusulkan perubahan, mendapatkan umpan balik, dan juga melakukan review sebelum penggabungan ke dalam proyek utama. Terus di sini juga ada branching dan juga merging, yang dimana memfasilitasi pekerjaan paralel pada berbagai fitur atau berbagian blok tanpa mengganggu kode utama. Kita memungkinkan penggabungan yang mulus setelah review.
Terus di sini ada pelacakan perubahan ataupun change tracking. Yang pertama itu history versi. Setiap perubahan dalam kode dilacak dan didokumentasikan, memungkinkan pengembang untuk melihat siapa yang melakukan perubahan apa dan kapan. Terus prevent change atau kemampuan untuk membatalkan perubahan dan kembali ke versi sebelumnya dari kode, yang sangat penting untuk memperbaiki kesalahan atau bug. Terus di sini juga flame view, fitur yang menunjukkan bagus kode terakhir diubah oleh siapa dan berguna untuk pelacakan masalah dan pemahaman konteks perubahan. Ini juga manfaat penggunaan GitHub yang dimana itu meningkatkan kualitas kode. Yang dimana pertama itu ada kode review. Proses peninjauan kode melalui pull request membantu memastikan bahwa setiap perubahan ditinjau dan disetujui oleh anggota tim lain, meningkatkan kualitas dan juga konsisten kode. Terus di sini yang kedua itu continuous integration dan continuous deployment atau CI/CD, yang dimana itu integrasi GitHub dengan alat otomatisasi seperti GitHub Action yang memungkinkan pengujian otomatis, build dan juga deployment yang memastikan bahwa kode selalu dalam kondisi terbaik. Terus di sini juga ada linting dan testing, yang dimana itu alat linting dan pengujian otomatis yang dapat diintegrasikan dengan GitHub untuk mendeteksi masalah dalam kode sebelum digabungkan ke cabang utama. Nah, ini juga salah satu manfaat penggunaan GitHub, yaitu membangun portofolio dan juga reputasi. Yang pertama itu ada open source contribution, yang dimana itu kontribusi pada proyek open source yang di-hosting di GitHub membantu pengembangan membangun portofolio publik yang dapat dilihat oleh kalangan pemberi kerja atau collaboration. Terus di sini juga profil GitHub yang dimana menampilkan pekerjaan yang telah dilakukan, repository yang dimiliki dan juga kontribusi pada proyek lain yang bisa meningkatkan reputasi profesional sebagai programming. Terus di sini juga ada visibilitas dan juga networking yang berupa yang dimana berpartisipasi dalam komunitas GitHub memberikan kesempatan untuk terhubung dengan pengembang lain, belajar dari mereka dan juga menunjukkan keahlian teknis kita. Nah, di sini ada kesimpulan yang dimana itu ada platform vital untuk pengembangan perangkat lunak modern, yang dimana itu GitHub telah menjadi tulang punggung bagi banyak tim pengembang perangkat lunak di seluruh dunia dengan kemampuannya untuk mendukung kontrol versi, kolaborasi tim, dan juga manajemen proyek. GitHub memfasilitasi pengembangan perangkat lunak efisien dan terorganisir. Terus di sini juga ada pemahaman mendalam tentang konsep, fitur, dan juga manfaat, yang dimana itu mengetahui cara kerja GitHub, fitur-fitur yang ditawarkan, dan juga manfaatnya dalam pengembangan perangkat lunak sangat penting. Ini mencakup beberapa hal yang yaitu konsep dasar seperti repository, commit, brand, dan juga pull request. Terus fitur utamanya itu ada kontrol versi, kolaborasi tim, dan juga alat manajemen proyek. Terus di sini juga ada manfaat penggunaan, efisiensi kolaborasi tim, pelacakan perubahan, terus peningkatan kualitas kode dan juga pembangunan portofolio. Nah, di sini juga ada meningkatkan produktivitas dan juga kualitas, yang dimana itu dengan menggunakan GitHub, tim pengembang dapat bekerja lebih efisien, melacak perubahan dengan lebih baik, dan juga memastikan kualitas kode yang tinggi melalui proses peninjauan dan otomatisasi pengujian. Selain itu, GitHub tuh memungkinkan pengembang untuk membangun portofolio yang kuat dan meningkatkan reputasi profesional mereka. Terus ini kita bisa langsung dokumen apa sih, praktek. Nah, pertama-tama itu kita login ke GitHub-nya. Login.
Nah, ini langsung login. Ini karena saya sudah login, kita langsung saja. Terus pertama itu kita membuat repositorinya. Itu klik ini, ada kan, ada button new ini, klik saja. Terus di sini kita isi nama repositorinya, itu bebas. Misalnya ini ya. Nah, ini juga ada public, kita bisa pilih antara public dan juga private. Jadi kita langsung saja create repository. Nah, ini repository-nya udah dibuat. Cuman isinya itu masih kosong, nggak ada apa-apa. Jadi pertama-tama itu kita cari template website. Saya gini. Nah, utama kita ini open gitnya dulu, terus kita ikutin yang ini, ada create and new repository on the command line. Nah, jadi pertama itu kita memasukkan file ke dalam GitHub-nya. Itu pertama itu kita git init, terus kita itu git add titik apa nih, bukan ini, intinya itu. Ulang, kita ini git init, terus kita git add. Nah, ini sudah. Terus di sini kita git commit. Nah, ini git commit ini kayak komentar tentang begitu, komentar tentang program yang akan kita kerjakan sebelum kita push gitu. Seperti ini kan. Push commit. Terus di sini juga kita git branch dan main. Nah, ini kita bikin cabang main. Terus di sini kita git berarti ini udah ada. Bentar. Ini sudah ada ini. Bentar.
Salahnya di mana ini? Di post. Oh, sebentar ya kok.
Baiklah, kita ulang dari awal lagi. Jadi di sini ini mau buat tadi salah, kita git base, terus kita git init, git add, ini agak lama ini. Ini tadi. Itu mana ini lagi? Kita git init, terus kita add spasi titik. Sini nunggu, kita tunggu ini selesai. Soalnya banyak gitu. Terus di sini kita git commit m please commit ya. Nah, terus di sini kita buat cabang branch untuk cabang utamanya main. Terus kita di sini add remote untuk GitHub-nya dari repository remote, itu origin https git. Udah, terus kita di sini git push to origin main. Nah, udah, tunggu sampai selesai. Kita cek apakah dari file lokal ke GitHub-nya udah bisa. Nah, ini udah ada. Terus lanjut, misalkan ini kan cabangnya cuma satu, ada main kan. Nah, jadi kita coba lagi dari GitHub-nya ke file lokal. Jadi kita sini keluar dulu, terus kita ke sini, kita git paste, terus kita git con, ini kita copy, salah. Kalau dia semua kayak gini, kalau pasti itu dihapus aja.
berarti udah masuk sini. Sudah tampil deh. Terus kalau mau ngeditnya itu kayak gini, dia tuh itu sini kita capture code, open folder, terus cari foldernya tadi di sini kan, berarti dia ada GitHub di sini. Nah, di sini kalau mau ngeditnya itu sebelum ngedit apa file-filenya ini, jangan di branch-nya ini jangan di branch main, jadi dia tuh harus di branch cabang lain dulu. Jadi dia tuh di sini kita bisa langsung ke terminal. Terus kan udah dia di repository belajar GitHub kan. Terus kita di sini git check out, belum ya, salah, berarti kita klik dulu, terus kita create new branch. Misal kita mau misalnya halaman index kayak ini, akan di sini berarti sudah berubah kan. Terus kita ini kita tinggal pertama-tama bisa kita buka index, kita ubah seperti ini ya. Nah ini kita ubah jadi titel ya. Nah bisa kita ubah pakai itu. Terus nah kita kan sudah ubah sini kan, jadi kita bakalan kirim lagi. Jadi kita itu git add, terus kita git commit lagi, dan isinya nomor index nanti ini. Terus kita git push to origin. Nah originnya ini sesuaiin sama ini yang kita pakai benchnya. Jadi halaman index ini. Tunggu sebentar. Nah ini udah. Jadi kita cek ininya. Nah ini ada muncul. Nanti kita compare dan full request. Nah full request ini buat ngecek codingannya, apa yang berubah apa yang belum. Dari awalnya 2 itu menjadi 5 sekarang. Jadi ini bisa kita juga kasih white review komentar gitu. Jadi kita klik full. Sebentar. Nah terus kita tinggal media full request, terus compare. Nah sudah. Terus kita balik lagi ke sini kode. Nah ini ada commit,
kita komitnya di sini. Pertama itu kan memasukkan file dari lokal ke GitHub-nya. Terus di sini tadi kita mengedit dari file lokalnya itu, habis di clone tadi dari file lokal ke push lagi ke GitHub-nya. Nah, di sini kita ada make pull request. Nah, terus misal ini kan Binance kan ada 2 cabang kan. Terus kalau kita misal nambah cabang lagi kayak ini, login jadi kan create sama login. Nah, ketika di sini kita oh ya tadi gini. Misal kalau tadi itu ada penambahan file kayak gini, misal login HTML ada ya. Seperti kayak gini aja. Login JS gini. Terus kalau misal kita push tuh, kita commit dulu udah ada HTML. Terus kita edit, terus ada tambahan baru kan, terus ke sini tinggal ini di push lagi sini, kita balik lagi ke sini, ada pushnya. Agak nambah ya, berarti coba kayak gini, kita pindah ke halaman login coba. Nah, misalnya di sini kita nambah PHP gitu kan, PHP kosong, udah kosong ya. Terus kita karena udah tadi kita git init, kita di titik salah spasi, nah udah. Terus
HP. Salahnya di mana? Brands nama login brands up to date wait. Oh, berarti ada masalah di itu. Yep. Terus get ada itu, terus get komik kita yang halaman. Oke, kan sudah nanti kita tinggal fit terus mau bikin sebentar halaman bagian oh sangat itu tadi. Nah ini terus kita kembali ke sini, kita ikat lagi. Nah balik nih halaman login tadi di brands halaman login. Tapi kalau kita pindah ke ini ya git check out halaman apa tadi ya, halaman apa ya, halaman index. Nah ini folder itunya bakalan hilang dia, folder di HP-nya tadi. Jadi kita cara munculinnya itu dari kita balik ke git check out main, terus kita git fetch, terus kita git pull, nah terus kita git pull kan PHP ini bakal muncul. Jadi kita pindah lagi git check out halaman index. Nah ini kan masih hilang kan, kita pindah ke itu di bagian sininya hilang bagian folder PHP-nya tadi. Jadi kita di sini kita ketik git merge main. Nah ini bakal pindah itu ya. Sebentar ini.
Kok gak bisa keluar ya? Usahanya enter. and press. Nah kayak gitu tadi memunculkan apa sih foldernya kalau dari misal kita masuk ke cabang lain tapi folder yang udah diupdate di GitHub itu kagak nggak muncul, jadi kayak kayak gitu tadi. Nah jadi itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi. Mari kita sudahi saja webinar pada kali ini. Saya ucapkan jika ada salah kata saya mohon maaf. Tapi kalau saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.